Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya al mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat terkhusus Gus Saiful yang kami hormati dan para murid santri Bumi Sholawat yang saya hormati dan para pemirsa ngaji Gus Saiful. Tetap di ngaji Kitab Arba'in Nawawi. Langsung saja kami bacakan. Qala rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu nyampe hadis keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithur rabi'u. Al-hadithu ay hadzal hadithu. Adapun ini itu hadis ar-rabi'u yang keempat. An Abi Abdurrahmani, diriwayatkan dari Abi Abdurrahman Abdillahi, yaitu Abdullah ibni Mas'udin yang jadi putranya Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, berkata, siapa Abi Abdurrahman? Berkata, haddatsana Rasulullah, haddatsa menyampaikan kepada kita Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa adapun Rasulullah as-sadiqu, itu orang yang benar, al-masduku, juga orang yang dibenarkan. Menyampaikan inna ahadakum, bahwasanya salah satu di antara kalian, yujma'u, itu dikumpulkan, khalquhu, apa penciptaan ahad, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya ahad, arba'ina, di dalam 40, yauman, apanya, harinya, nutfatan, berupa air sperma, tsumma yakuna, lalu ada apa, khalquhu, alaqatan, itu berupa darah segumpal darah, mithla dzalika, seperti hal-hal tersebut, arba'ina yauman. Tsumma yakunu, lalu ada apa, khalquhu, mudgotan, itu berupa daging segumpal atau segumpal daging, mithla dzalika, sama seperti itu, arba'ina yauman. Tsumma yursalu, lalu diutus, ilaihi, kepada ahad, al malaku, siapa malaikat, fayangfuhu, lalu meniup, fihi, di dalam batni ummihi atau khalquhu, arruha, pada ruh, fayanfuhu, maka atau lalu meniup siapa malak, fihi, di dalam khalquhu, arruha, pada ruh, atau dibuat naibul fa'il, fayungfahu, lalu ditiupkan, fihi, di dalam khalquhu, arruhu, apa ruh, wa yu'maru, dan diperintah siapa malak, bi arba'i kalimatin, dengan 4 beberapa ketetapan, bi katbi rizkihi, dengan menulis atau mencatat rizkinya khalquhu atau ahad, wa ajalihi, dan mencatat ajalnya ahad, wa amalihi, dan amalnya ahad, wa syakiyun, dan celaka, orang yang celaka, au sa'idun, atau orang yang bahagia. Fawallahi, maka demi Allah, alladzi, zat Allah, la ilaha, itu tidak ada Tuhan sama sekali, goiruhu, kecuali Allah. Inna ahadakum,
bahwasanya salah satu di antara kalian layak malu itu beramal siapa ahad bi amali ahlil jannati dengan beramal ahli surga hatta mayakunu sehingga ada siapa ahad bainau hatta mayakunu failnya belakang bainahu itu tetap di antara ahad wa bainaha dan tetap di antaranya ahlil jannah atau jannah illa dhiraun kecuali satu dhira fayasbiku maka mendahului alaihi pada si ahad alkitabu apa catatan fayamalu maka beramal siapa ahad bi amali ahli nari dengan amal ahli neraka fayadkhulu maka masuk siapa ahad ha pada surga atau jannah wa inna ahadakum dan bahwasanya salah satu di antara kalian layak malu itu beramal siapa ahad bi amali ahli nari dengan amal ahli neraka hatta mayakunu sehingga ada siapa ahad sehingga ada artinya belakang bainahu itu tetap di antaranya ahad wa bainaha dan tetap di antaranya annar illa dhiraun kecuali satu dhira fayasbiku maka mendahului alaihi pada ahad alkitabu apa catatan fayamalu maka melakukan atau beramal siapa ahad bi amali ahlil jannati dengan amal ahli surga fayadkhulu maka masuk siapa ahad ha pada annar rawahul bukhari wa muslimun rawah meriwayatkan hu pada al hadis al bukhari siapa Imam al Bukhari wa muslimun dan Imam Muslim. Baik, kita lanjutkan pada pemahaman hadis ini. Hadis yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini salah seorang sahabat Nabi yang punya kedekatan khusus dengan Nabi, yaitu termasuk salah satu sahabat yang melayani Nabi atau berkhidmat kepada Nabi. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa beliau adalah pembawa sandal, jadi pembawa sandal dari Rasulullah SAW. Maka kita tidak perlu heran kalau beliau kemudian menjadi seorang ahli dalam bidang Al-Quran, tafsir Al-Quran. Karena memang berkahnya ilmu itu ada pada khidmah atau melayani kepada seorang ahli ilmu. Jadi kalau kita ingin ilmunya berkah harus mau berkhidmat kepada orang berilmu, para guru kita, para kiai kita. Karena ilmu itu bukan berpindah dari otak ke otak, bukan pindah dari kepala ke kepala, tapi ilmu itu berpindah dari hati ke hati. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya Allah yang diletakkan pada hamba-hamba Allah yang ia rahmati. Jadi kecerdasan akal saja tidak cukup menjadi sebab keberkahannya ilmu. Banyak orang pintar tapi tidak benar. Atau banyak yang orang dulu di pesantrennya pintar, ketika mondok pintar, tapi ketika di rumah justru ilmunya tidak bermanfaat. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang ketika menuntut ilmu di pondok itu biasa-biasa saja, tapi karena dia berkhidmah kepada pondoknya, berkhidmah kepada gurunya, berkhidmah kepada kiainya, yang kemudian menjadi sebab ilmunya bermanfaat. Nah, jadi Abdullah bin Mas'ud adalah salah seorang sahabat Nabi yang diberi keberkahan ilmunya karena melayani beliau Rasulullah SAW.
Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqah mithla dhalik thumma yakunu mudghah mithla dhalik. Sesungguhnya salah satu di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa setetes sperma. Kemudian berubah menjadi setetes darah. Jadi disebut alaqah itu karena dia darah yang bergelantungan di rahim perempuan. Jadi menempel seperti bergelantung di rahim perempuan. Tsumma yakunu mudghah. Kemudian berubah menjadi segumpal daging. Ini hadis berbicara tentang teori reproduksi manusia. Jadi menunjukkan bahwa Islam itu sangat berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan. Ya, Islam bukan agama yang sifatnya hanya mengurus ritual, mengurus ibadah, hanya mengurus hal-hal yang berhubungan dengan akhirat saja, tapi Islam sangat memperhatikan ilmu pengetahuan. Bahkan mungkin ketika Rasulullah bicara ini 1400 tahun yang lalu, tidak ada seorang yang berbicara seperti ini. Ilmu pengetahuan waktu itu belum sampai pada teori reproduksi seperti ini. Tapi Rasulullah karena mendapat informasi dari wahyu, informasi dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, bisa berbicara dengan teliti dan detail tentang teori reproduksi manusia. Makanya kalau ada orang membeda-bedakan antara ilmu agama, ilmu umum, itu berarti tidak ngerti. Karena pada dasarnya semua ilmu berasal dari Allah. Termasuk ilmu-ilmu sains. Siapa emang yang memberitahu? Siapa yang membuat kita mengerti tentang sains, tentang ilmu pengetahuan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah berupa daging, segumpal daging, tsumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruha. Allah meniupkan roh ke dalam daging itu. Jadi daging yang awalnya tidak bernyawa menjadi bernyawa. Nah, roh ini sifatnya abstrak, tidak ada yang tahu bentuknya. Tetapi bisa diyakini keberadaannya. Kenapa? Karena ya berbeda sesuatu yang punya roh dan tidak punya roh. Jadi hewan yang mati dan hewan yang hidup tentu berbeda. Manusia yang masih punya roh, yang masih hidup, beda dengan manusia yang sudah mati. Termasuk ketika janin itu masih berupa sperma atau berupa tetes darah atau berupa daging, dia berbeda dengan yang sudah berupa bayi. Nah. Tetapi soal roh ini kan soal yang menjadi rahasianya Allah. Maka dalam Al-Quran dikatakan wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Jadi Nabi didatangi oleh orang-orang Yahudi ditanya. Karena orang Yahudi itu tahu kalau Muhammad ini menjawab pertanyaan ini berarti dia bukan Nabi. Kenapa? Karena ruh ini adalah termasuk ilmu yang dirahasiakan oleh Allah. Nah, ketika orang jadi bertanya tentang roh, jadi Nabi jawabnya saya tidak tahu. Kita hanya diberi sedikit pengetahuan tentang roh ini. Nah, maka Yahudinya tidak bisa membantah lagi. Itu menjadi salah satu bukti bahwa Rasulullah adalah benar-benar Nabi utusan Allah. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Lalu ia diperintahkan dengan 4 kalimat. Pertama, bikat birizkihi wa ajalihi
wa amalihi, yaitu dituliskan rezekinya, ajalnya dan amalnya. Rezekinya, ajalnya dan amalnya. Ini menjadi apa ya? Mungkin ada orang yang bertanya, kalau memang sudah ditulis rezekinya, buat apa kita susah-susah kerja? Misalnya ada yang bertanya begitu. Ya jawabnya kita nggak pernah tahu rezeki kita ini ditulis seperti apa. Sama dengan orang bertanya begini, kalau ajalnya sudah ditulis, kenapa kita susah-susah menjaga kesehatan misalnya? Toh ajalnya sudah ditulis. Jawabannya, ya kita kan nggak tahu. Ditulis itu diberi ajal yang panjang, umur yang panjang atau yang pendek. Karena sebenarnya ditulisnya rezeki, ditulisnya ajal, ditulisnya amal itu menunjukkan bahwa kita itu hanya seorang hamba. Yang apa? Yang puncak kemampuannya adalah ikhtiar. Puncak kemampuan dari seorang hamba itu adalah ikhtiar. Dan yang menentukan adalah Allah. Makanya sebenarnya persoalan rizki, persoalan ajal dan amal itu sebenarnya tidak perlu dipikir ya. Kalau kita mau gampang tidak perlu dipikir. Kalau bahasa anak muda sekarang itu apa istilahnya? Overthinking. Overthinking itu kan mikirin besok saya kalau besar mau kerja apa, jadi apa. Besok saya itu kaya atau miskin. Padahal masih sekolah SMA. Itu kan jauh. Atau mungkin apa, besok jodoh saya siapa? Apakah pacar saya itu jadi jodoh saya? Nah itu kan sebenarnya tidak perlu dipikir. Kenapa? Karena itu urusannya Allah. Maka dalam tradisi tasawuf itu kita diajarkan untuk tidak mengurusi hal-hal yang bukan urusan kita. Kenapa? Karena urusannya makhluk, urusannya hamba itu adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah, tugasnya ya beribadah. Nah, perkara rizki, perkara ajal itu sudah ada yang ngurus. Yang ngurus siapa? Yang ngurus Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya teori kehidupan yang bahagia itu adalah memikirkan ibadah kita kepada Allah. Jadi orang yang hidupnya itu dihabiskan hanya untuk memikirkan ibadahnya kepada Allah itu orang yang bahagia. Jadi dia pikir ini habis sholat maghrib, pikirannya gini, nanti saya sholat isya jam berapa? Saya sholatnya jamaah di mana? Nah, itu yang dipikirkan itu ibadah. Habis sholat isya juga gitu, yang dipikirkan besok subuh supaya bangun gimana? Supaya bisa jamaah gimana? Nah, itu pasti bahagia. Yang dipikir, hari ini saya sudah sedekah apa belum? Hari ini apakah saya sudah mendoakan orang tua saya apa belum? Nah, itu pasti bahagia. Kenapa? Karena yang dipikirkan adalah yang menjadi urusannya. Apa urusannya? Urusannya adalah menyembah atau beribadah kepada Allah. Ya kan kemampuannya manusia begitu, segitu kemampuan. Tapi kalau pikirannya itu dibebani oleh perkara-perkara yang bukan urusannya, nah itu yang akan menjadikan tidak bahagia. Urusan rezeki, ya, urusan jodoh, urusan kematian misalnya, itu bukan urusannya. Ya kenapa nggak bahagia? Karena ya memang nggak mampu. Itu melampaui batas kemampuan seorang manusia. Nah, kalau dibalik gimana? Apakah terus kalau begitu kita tidak perlu bekerja? Ya tidak. Tetap
tugas kita seorang hamba selain beribadah tadi adalah berikhtiar. Ikhtiar itu menunjukkan kalau kita itu hamba Allah. Dan kalau kita itu menjadi seorang hamba yang sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan pertolongannya. Itulah mengapa orang yang berikhtiar atau berusaha biasanya diberi hasil. Kenapa? Karena membuat Allah suka. Tapi kalau orang tuh nggak mau ikhtiar, udahlah biarin kita pasrah kepada Allah, itu Allah nggak suka. Kenapa? Itu termasuk sombong. Dia itu makhluk yang lemah kok. Dia nggak mau berusaha. Allah nggak suka sehingga dia tidak diberi hasil. Nah itu. Jadi sekali lagi bahwa urusan ajal, urusan rezeki, ya, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa tadi? Wasyaqiyun au wa amalihi wasyaqiyun au sa'idun. Jadi yang ditulis adalah apakah dia termasuk orang yang celaka atau orang yang beruntung. Maksudnya adalah orang ini pada akhirnya nanti akan menjadi ahli neraka atau menjadi ahli surga. Itu juga sudah ditulis, tapi kan yang tahu itu hanya Allah. Yang tahu hanya Allah. Maka kita hanya bisa mengusahakan sesuai dengan kemampuan kita tadi. Walaupun biasanya Allah itu akan memudahkan seorang hamba untuk melakukan sesuatu di mana ia dimaksudkan untuk diciptakan. Jadi orang yang dikehendaki Allah akan menjadi ahli surga akan digampangkan, akan dimudahkan untuk melakukan amal-amal ahli surga. Sebaliknya, orang yang dikehendaki Allah akan menjadi celaka, masuk neraka juga akan dimudahkan untuk melakukan amal-amal ahli neraka. Termasuk lingkungannya, termasuk pertemanannya. Orang-orang yang berteman dengan orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah, insya Allah dia dikehendaki Allah masuk surga. Orang yang berteman dengan ahli maksiat, ya, kemungkinan besar dia dikehendaki Allah akan menjadi ahli neraka. Jadi segala sesuatu itu dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Hanya kita harus bersyukur kalau dimudahkan beribadah, dimudahkan berkumpul dengan orang-orang soleh, dimudahkan untuk belajar ilmu-ilmu agama. Itu insya Allah menjadi tanda bahwa insya Allah kita akan dikehendaki menjadi ahli surga. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fa yasbiqu alaihi alkitabu fa ya'malu bi amali ahli nari fa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fa yasbiqu alaihi alkitabu fa ya'malu bi amali ahli jannah. Tetapi itu tidak mutlak. Artinya ada juga orang yang melakukan amal baik sepanjang hidupnya. Tapi karena di catatannya itu dia itu dicatat ahli neraka, di akhir umurnya ternyata dia melakukan kemaksiatan atau melakukan kekufuran sehingga jadi sebab dia masuk neraka. Tapi yang begini ini sedikit sekali terjadi. Sebaliknya ada orang yang sepanjang hidupnya melakukan maksiat terus, kumpulannya sama orang maksiat, ternyata di akhir umurnya diberi taubat oleh Allah, lalu menjadi sebab dia husnul khotimah dan akhirnya masuk surga. Nah, tapi yang begini juga sedikit. Tetapi yang penting bahwa
kita beramal itu kan karena Allah. Bukan karena mau masuk surga atau masuk neraka. Orang yang beramal karena Allah juga lebih tenang. Dia menyandarkan ibadahnya, usaha-usahanya, semuanya kepada Allah. Maksud dia nggak nuntut juga harus masuk surga misalnya. Enggak, karena kalau kamu beribadah kepada Allah pasti masuk surga. Tapi kalau kamu ingin masuk surga nggak tahu kan takdirnya Allah itu seperti apa. Nah itu bedanya. Jadi orang yang beribadah karena Allah sama orang yang beribadah karena ingin masuk surga atau takut masuk neraka. Makanya kita juga di samping perlu bersyukur, juga tidak boleh menyombongkan diri kalau melihat orang ahli maksiat. Jadi belum tentu orangnya ahli maksiat itu nanti sampai akhir umurnya juga ahli maksiat. Siapa tahu di akhir umurnya diberi taubat oleh Allah. Sebaliknya orang yang ahli ibadah belum tentu dia menjadi ahli ibadah sampai akhirnya husnul khotimah. Maka sekali lagi tugas kita sebagai manusia adalah beribadah. Hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan hadis yang keempat. Semoga bisa diambil manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.